Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai permulaan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mengingat dan mengambil pelajaran dari hadirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan sholawat mari kita sampaikan pula untuk keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umat Islam yang senantiasa menegakkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap datangnya bulan Rabiul Awal dalam bulan Hijriyah, kita akan diingatkan dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah di kota Makkah. Dialah yang kemudian menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam. Melalui beliau pula, Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak terpuji. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang sempurna bagi umat manusia. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah adalah pedoman perilaku dalam hubungan horizontal sesama umat manusia dan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keseimbangan dalam pengalaman akhlak yang harus dipraktikkan berbekal keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW dapat kita temukan dalam Al-Quran, seperti pada surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Begitu pula Allah berfirman di surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW tidak hanya diakui oleh kalangan umat Islam saja. Kaum non-muslim pun turut memuji perangai beliau. Sampai-sampai beliau digelari Al-Amin karena kejujurannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kedatangan Nabi Muhammad ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku Kaifa Nata'amal Ma'al Quran mengatakan bahwa salah satu tujuan syariat Islam yaitu menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pelajaran akhlak dari Nabi Muhammad ini menyebar ke Jazirah Arab dan diterima masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap kebenaran berkaitan pula dengan moral penuturnya. Oleh sebab itulah,
kebenaran yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW mudah diterima seiring dengan kesempurnaan akhlak beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak atau moral inilah yang sangat diperlukan pada kehidupan menjelang hari akhir atau hari kiamat. Seperti yang terjadi sekarang ini, berbagai kemungkaran sosial lebih mudah ditemui. Ini menandakan bahwa suara keburukan jauh lebih banyak ketimbang kebaikan. Melalui momen Maulid Nabi ini, mari kita mengingat kembali mengenai penerapan akhlak mulia yang menjadi solusi nyata sebagai teladan dari Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mencontoh beliau dalam upayanya mengatur negara yang baik, sembari menata masyarakat lebih bermoral. Perilaku akhlak menjadi simpul ketaatan dan keimanan yang bisa memperbaiki dan mengubah moralitas masyarakat. Sebagai bentuk revolusi moral, akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW mesti ditempatkan sebagai tindakan nyata pada pergaulan global yang penuh tantangan. Aspek kebaikan, kejujuran, kesalehan, dan keadilan bagi semua kalangan yang diajarkan beliau perlu ditanamkan pada setiap tindakan individu. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Berbagai kemungkaran diawali dari hawa nafsu yang selalu diperurutkan. Oleh sebab itu, hawa nafsu harus dikekang dengan meningkatkan keimanan. Dengan meningkatkan keimanan dan meneladani akhlak mulia yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kita berharap mampu menatap masa depan yang lebih baik. Nabi Muhammad juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Syukur dalam penerapannya yaitu mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan ini adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat pula. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Artinya seperti ini. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat tersebut secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah berikan. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada
diri seorang mukmin sendiri. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Pada surat Ibrahim bunyinya seperti ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azab-azabku akan sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah Maulid Nabi yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita untuk mudah meneladani akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah dari saya Selin Ainia Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.